Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Friani dengan NIM 212100172. Di sini saya akan membahas mengenai konsep ekonomi value of time. Nilai ekonomi waktu adalah konsep bahwa waktu memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Saat ini perkembangan teori keuangan Islam telah mengkristal. Namun analisis munculnya teori keuangan Islam mengandung kontroversi, yaitu kontroversi tersebut terkait dengan masalah riba. Al-Quran mengakui pentingnya akuntansi dan hal ini didukung dengan kewajiban membayar sejumlah zakat yang disisihkan untuk depan asnaf. Al-Quran juga melarang bunga uang yang selalu dianggap riba ini. Kemudian teori ini berkembang pada abad ke-7 Masehi, sehingga penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar. Logam ini diterima sebagai alat tukar karena nilai yang melekat, bukan karena mekanisme yang berkembang saat ini. Sehingga hubungan hutang atau kreditur yang tercipta bukanlah hasil transaksi langsung, tetapi jelas merupakan uang tuntunan. Tentu saja prinsip alat tukar ini seperti yang dipahami oleh semua negara muslim di manapun pada akhirnya menyebabkan riba yang diharamkan, dan dikatakan bahwa penolakan terhadap segala bentuk bunga dapat dibenarkan jika dapat didiskusikan apakah teori ini waktu uang benar-benar ada. Kemudian untuk alasan apapun juga, jumlah uang yang sama itu lebih berharga sekarang daripada nanti. Nah, itu juga tergantung pada ketidakpastian hidup ini. Setiap kematian para kreditur yang menagih utang, jika teori team value of money hanya masalah keuntungan dan risiko, maka Islam menolaknya karena ketidakpastian sifat dunia ini dan setiap orang, dan tidak ada yang berhak mengecualikan dirinya bahwa dengan biaya berapapun. Kemudian Tenway juga mencatat bahwa pandangan asli bahwa riba itu dilarang. Kemudian perkembangan selanjutnya dari riba itu lebih kaku dan cenderung membagi masalah ke dalam lingkup sekuler dan duniawi lainnya. Ini membuktikan bahwa pengalaman umum menimbulkan konversi tentang bagaimana bisnis dengan benar sesuai dengan tuntutan Tuhan. Pelatihan sekarang bisa lebih merupakan adaptasi daripada di permukaan. Kemudian dasar atau syarat yang digunakan ekonomi tradisional ditolak dalam ekonomi Islam, yaitu al-gunumu via al-guni, memperoleh hasil tanpa resiko, dan jika atau memperoleh hasil tanpa biaya. Bahkan teori keuangan juga menolak keadaan ini dengan menjelaskan hubungan antara risiko dan pengembalian, bukanlah pengembalian terkait dengan risiko. Menurut konsep waktu Islam, setiap orang memiliki waktu yang sama. Kemudian nilai waktu bervariasi secara kualitatif orang ke orang. Yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang menggunakannya. Semakin efisien dan lebih efektif, semakin tinggi nilai dan waktunya. Dan efisien dan efektif membawa manfaat bagi diri kita, tentunya untuk orang lain juga. Siapa saja yang menerapkan, siapa pelakunya tanpa memandang asal, suku, agama, di dunia dan di ras merupakan sunatullah. Dia mendapatkan manfaat darinya. Dalam Islam, kemenangan bukanlah hanya kemenangan di dunia, tetapi apa yang diajari, yang dicari kebermanfaat di dunia ini dan di akhirat. Kemudian dimasukkan dalam konteks ekonomi, keuntungan diperoleh sebagai melakukan bisnis. Jadi jika kita melakukan bisnis secara efektif dan efisien, Anda akan mendapatkan keuntungan. Namun pertanyaan yang mendasar yang harus diperhatikan adalah metrik mana yang dapat kita gunakan untuk mempertukarkan manfaat prediksi jika tarif dasar dilarang dan dalam ajaran Islam tersebut. Nah, dalam ekonomi Islam, jenis diskon rate dapat digunakan untuk menentukan harga bai, yaitu penundaan. Hal ini dibenarkan karena terjadi karena dua, yaitu jual beli dan sewa adalah industri yang menghasilkan nilai tambahan ekonomi. Kemudian yang kedua, menjaga hak atau uang pembayaran penjualan yang telah memenuhi kewajiban
atau menyerahkan barang atau jasa sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap pihak lainnya. Dengan demikian juga, penggunaan tingkat diskon dapat digunakan untuk menentukan resiko, yaitu bagi hasil rasio ini dikalikan dengan retur yang sebenarnya, bukan retur yang diharapkan. Transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau sewa menyewa, karena dalam transaksi bagi hasil hubungan yang terjadi bukanlah penjual atau pembeli atau penyewa. Dalam transaksi bagi hasil ada hubungan antara investor dan pemberi pinjaman, sehingga dalam transaksi bagi hasil itu tidak ada salah satu pihak yang memenuhi kewajibannya, tetapi haknya tetap dicabut. Kemudian untuk kesimpulan dari materi ini, mungkin kita dapat ambil bahwa dalam konsep ini riba itu tetap diharamkan karena sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan, dan hal ini juga didukung dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.